Halo kuy, ketemu lagi sama kita di Sine Ngablu, ngobrol ngalor ngidul seputar film. Edisi kali ini kita mau ngapain, Dan? Kita bakal ngebahas tentang film-film yang bakal dateng di awal September ini. Ada 6 ya? Ada 6, tapi film mostly horror. memang horor, bener. Mungkin gua nggak tahu kenapa ya. Mungkin emang lagi trennya September menghoror, gua juga nggak tahu. Tapi bukan berarti nggak ada film selain horor ya. Maksudnya ada beberapa film yang genrenya tuh dia selain horor tuh ada gitu. Kita udah sekarang sih lebih tepatnya kita mau nonton trailer ya. Kita nonton trailer bareng dari 6 film. Reaction dari kita. So, langsung aja di film yang pertama itu kita tonton Menjelang Maghrib 2. Wanita yang dirantai. Betul. Een jonge vrouw schreeuwt elke dag bij zonsondergang en wordt door de dorpsbewoners in de pasel gehouden. Belanda ya? Iya. Belanda, Cok. Semua orang menganggap ini keramat dan sebagian lagi menganggap ini lubang yang dihuni oleh iblis. Kepercayaan masyarakat Laila bisa hidup kembali karena proses pemakaman menjelang maghrib. Belanda, Cok. Saya sendiri sudah 5 tahun dari Sofia, sekolah kedokteran pemerintah Hindia Belanda. Ini makan apa ya? Ari-ari anjing. Hari-hari bayi ya? Iya, Cok. Itu botak anjing. Makeupnya ya? Oke. Tiba-tiba suaranya lebih kencang gitu. Gimana? Menurut lu gimana, Cok? Lumayan creepy. Creepy, iya benar. Agak ngilu ya tadi ngelihatnya ya. Dia tapi make upnya tadi gokil juga ya. Iya. Di kepalanya tadi gue ngeliat kayak apa itu muka apa koreng sih anjir. Kayaknya rambutnya ini deh, rontok. Oh ini ya, dia ngejambakin entah dijambak ya, entah dijambak Bisa atau jadi stres karena dipasung itu tadi kan yang di awal trailer. iya benar-benar bisa. Tapi sampai anjing sampai kepala ininya kulit kepalanya cowok anjing sampai keluar begitu anjing saking entah stresnya kayak gitu ya. Tapi menurut gua ini unik dia temanya karena dia tuh filmnya kan dia sequel kan, sequel horor dari Menjelang Maghrib yang sebelumnya kan. Dia temanya tetap mistik budaya dari Indonesia tapi eranya Hindia Belanda gitu. Tadi ini ada touch Makanya Belanda ya tadi di awal. Terus juga tadi ngangkat dari sekolah kedokteran Stovia. Dan kalau yang belum tahu, Stovia itu sekarang dia jadi fakultas kedokteran UI dan dia tuh nyelidikin gadis yang namanya tuh Laila yang dipasung katanya karena kerasukan roh jahat. Jadi Berarti Laila tuh tadi ya yang Dipasung. botak-botak. kayaknya harusnya tuh itu Laila ya. Dan dia tuh konfliknya tuh menabrakkan ya antara sains sama tradisi gitu. Seperti yang kita tahu kan kalau zaman dulu kan pasti Iya, pasti hal-hal mistis. masih kenceng gitu, masih kental. Serem sih, maksudnya agak disturbing sih. Kita penasaran. Buat trailernya bagus banget asli.
Tadi udah cukup memvisualkan ya kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Di filmnya nanti. Tapi masih nggak full gitu loh, kita masih menebak-nebak. Keren. Dia itu tayang nanti 4 September ya, 2025. Oke, sekarang kita lanjut ke film kedua. Di film kedua ini ada Dari Hollywood ya. masterpiece horor. Orang-orang pasti nunggu-nunggu film ini tuh selalu setiap kali film ini mau keluar tuh pasti orang-orang nungguin gitu. Iya, judulnya The Conjuring The Last Rites. Oke, jadi kalau ini tuh ya sequel ya dari The Conjuring. Dia film horor dari Hollywood. Dia ngelanjutin pencarian Ed dan Lorraine Warren ya. Dan dia tuh based on true case ya. Iya, true story di Small Hunting tahun 86. Yang ya dia terkenal karena di kalangan paranormal. Iya. Langsung aja ya kita tonton ya bareng-bareng ya. Let's go. The devil has come to Pennsylvania. Jack and Janet Smurl claim an evil presence has found its way into their home. 8 people live in this house. 8 people have experienced this. 8 people are not crazy. Based on true story. So, when did this start? Ini yang biasanya bikin creepy ini Cok. Kenyataan bahwa ceritanya tuh beneran nyata gitu. Benar-benar There's an kejadian. evil here. Something I've felt before. This thing in your house is a demon. It's the first one that we ever encountered. We were young. We were scared. We ran away. After all these years, it wasn't done with our family. Cing. Udah gila. Anjing. Saint Michael, defend us. 5 ya. Be our safeguard against the devil. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sanctus, by the power of our Lord Jesus Christ. Annabelle ya. I don't know how to protect you this time. Anjir. Ya udahlah ya, namanya juga Conjuring. Pasti nggak mungkin, kayaknya harusnya mudah-mudahan Mudah-mudahan. nggak gagal karena kita nggak mau memberikan ekspektasi yang Terlalu tinggi, betul, karena manusia jangan berekspektasi lah ya, kita cukupnya jalani aja hidup. Oke, next film ketiga ini personally ini yang gua cukup tunggu-tunggu, yaitu adalah Gereja Setan. Lu bayangin nih, kita tonton, gue penasaran, Cok. Langsung kita nonton dulu aja ya. Nonton dulu ya. Ladies and gentlemen, saatnya kita ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama. Santap kasih bersama. Menurut Papa, sebaiknya kamu sembunyi dulu di luar kota. Sebenarnya ini gereja apa? Ini bukan gereja komunitas. Di komunitas Oh, boleh. kami ini, Oh. kami menerima semua orang. Kamu coba perlu bersiap-siap. Mantap, Karena Man. sebentar lagi kamu akan menjadi pemulai. Dan bersama-sama kita akan kuasai Cing.
masih percaya sama Tuhan? Setelah dia membuat semua orang ninggalin lu di saat lu sangat membutuhkan mereka. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, enyah kau iblis. Saja kita akan melakukan ritual pengantin iblis sekarang juga. Selamat datang, selamat bergabung di komunitas kami. Komunitas kami ini luar biasa, orang yang udah gabung biasanya udah susah keluar. Lawannya sesat. 11 September. Gimana? Dan menurut lo film Gereja Setan ini Dan? Unik cok, asli. Karena menurut gua film horor yang membahas tentang kesesatan dalam beragama itu di Indonesia udah banyak memang. Tapi mayoritas agama Islam. Betul. Jarang film horor Indo ya membahas agama Kristen. Betul. Masyarakat kita kan mayoritas beragama Islam gitu, dan memang kan agama Islam itu kalau di Indonesia udah banyak implementasinya lah dengan budaya Indonesia gitu loh. Ini sorry ya kalau misalkan kayaknya gua agak ngeri cok, karena agak sensitif aja ngomongin agama. So mohon maaf ini ya kalau misalkan nanti ada kata-kata yang tidak disengaja mengenai unsur sara, punten nih mah boy. Bener. Tapi maksud gue di sini adalah memang Gereja Setan itu salah satu film yang gue tunggu-tunggu karena unik. Tadi gue bilang yang pertama konsep satanisme itu jarang banget di Indonesia. Yang orang tahu tuh konsep satanisme itu orang masih awam gitu masyarakat Kalau Indo. nggak salah juga sih film Gereja Setan kan tadi juga di awal trailernya tadi ada mereka bilang ini based on true event ya. Kalau nggak salah ini tuh pengalamannya Kak si Mongol, Mongol itu sendiri. Benar. Ya gue cukup penasaran juga sih sama film ini. Terus juga ada satu dialog tadi yang menurut gua entah mungkin banyak orang relate ya. Ketika tadi ada yang bilang kalau lu masih percaya sama Tuhan gitu loh. Setelah dia bikin lu dan semua orang dekat lu ninggalin lu gitu loh. Jadi kayak lumayan membahas mengenai orang-orang yang merasa kalau, terus juga film Gereja Setan ini ngepas banget cok 9/11 11 September di WTC gitu loh. Kalau yang gue baca itu 9/11 itu tuh dia banyak lah konspirasinya. Mulai dari teori yang paling basic sampai mengenai satanisme banyak berkeliaran lah. Tapi kalau misalkan mengenai satanisme di kejadian 9/11 itu adalah dia pengen membangun suatu pemerintahan baru namanya New World Order, dan dia itu dilakukan sama orang-orang yang menganut satanisme kayak Illuminati, Freemason gitu loh. Karena mereka ingin menciptakan teror sehingga masuk menjadi suatu pemerintahan yang kesatuan, New World Order gitu loh. Jadi dunia diperintahin sama satu pemerintahan gitu. Iya juga sih, kayak ini ya film ini tayang tanggal 11 September ya. 11 September itu 9. Iya, pas cok 9/11. Iya, 9/11. Kalau dari sinopsis Gereja Setan ini sendiri, dia tuh lebih ke arah horor spiritual ya, yang dia diambil dari kisah nyata Mongol Stress. Dan ini tuh terjadi sebelum Kak Mongol nih tobat gitu. Jadi kalau fokus ceritanya tuh dia ceritain sosok Ripka, dia hamil di luar nikah. Mungkin di situ karena dia merasa terpuruk dan dia terjerumus lah ke kelompok pemuja iblis ini. Terus juga film ini tuh memperkenalkan konsep Lucifer. Lucifer kan kita tahu sendiri itu adalah sosok iblis atau setan yang jarang orang Indonesia tahu ya. Orang-orang Indonesia kan taunya ya sosok-sosok mistis kayak pocong, kuntilanak. Terus kalau terus juga kalau misalkan kayak ngomongin iblis final boss itu kan entah apa kayak Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong gitu-gitu kan, kayak setan-setan yang berbudaya Indonesia. Tapi ini konsep setan Hollywood ya, Lucifer atau di Bible itu dibawa ke Indonesia yang masyarakat Indonesia tuh mayoritas ya beragama Islam dan punya budayanya sendiri. Iya, benar. Gue tuh penasaran cok, maksudnya ini nanti konsep Lucifer atau iblis dari Hollywood ini dibawa ke Indonesia ini kayak gimana nih nanti? Menarik cok. Layak ditunggu. Bener. 11 September guys, jangan lupa ya.
Oke, selanjutnya nih ada film Sukma. Diproduksi oleh Baimo. Baimo ya. Baimo bikin, emang dia Bener, Tiger Wong tuh nama PH-nya Baimo. kayak nama liquid anjing. Ya, langsung aja kita tonton ya trailer film dari Sukma. That's right. Aku gak pernah selingkuh, Mas. Ian masih anakku. Itu siapa? Kamu halusinasi, Mas. Rumahnya tua ya, Mas? Meskipun tua, tapi kan tetap terawat. Siapa yang ngerawat? Ibu-ibu ini, Cok. Tolong Mas. Kamu ngapain kesini, Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Mas? Anjir. Ini tuh tadi Conjuring ya. Iya. Mbak lihat di mana sih? Penulisnya garis kretek. Saya ngerasa Anjing. sejak kami pindah dan ada cermin itu saya ngerasa ada yang janggal. Cermin di rumah ibu itu bukan cermin biasa. Kalau gerbangnya terbuka, Gerbang ahli raga dan ahli sukma akan terjadi. Push. Anjing. Di mana? Anjing. Kamu karena kamu Anjing. selamat. Ibu ambil saya sudah terlambat. 11 September lagi. Ada apa dengan 11 September? Dengan tadi ada kejadian 9/11. Semuanya nih ya. Tapi mirip ya sama tadi The Iya, Conjuring ada ya. beberapa scene scene-nya. mirip, yang kaca terus tiba-tiba kaca gini mirip. Mirip. Tapi nggak tahu kalau ini Terinspirasi apa ini nggak tahu juga ya. Tapi kan filmnya belum rilis. Benar. Ya, Tapi menurut lu gimana? Ya sinopsis singkatnya sih kayak udah trailernya ini sih udah ngegambarin si sinopsis film ini ya. Kayak si Ari ini bersama keluarganya, bersama suaminya pindah ke rumah baru yang tadi kita lihat di trailer. Di sana mereka menemukan cermin kuno. Dan ternyata cermin ini tuh Bukan cermin biasa ya. Iya, menyimpan rahasia kelam di baliknya. Pokoknya sejak mereka menemukan cermin ini tuh, disitulah mulai ada namanya teror-teror gaib. Ini benda mistis berarti ya. Ininya base ininya ya. Betul. Menarik. Another film horror yang menurut gue menarik di Indonesia gitu ya, yang nanti bakal tahu. Oke, yang kelima itu ada Mama. Pesan dari neraka. Mama. Sekarang Mama yang tenang ya, Ma. Putri juga akan selalu sayang dan bangga sama Mama. Put, di hari Mama kamu meninggal, kartu tarot Mama kamu ada di mana ya, Put? Tarot ya? Non Putri, emangnya bisa juga kayak Bu Sari? Rumah ini sering dipakai meramal oleh Sari. Gue gak tau ini beneran Mama atau bukan, tapi gue ngerasa kayak dia bisa ngeliat apapun yang gue lakuin. WhatsApp. Gue gak bisa, Bang. Siapa tahu lo bisa jadi kayak nyokap lo. Jangan ganggu aku, stop! Mama udah gak ada! Setelah Sari meninggal, iblis yang membisikinya marah. Jing, ada jing.
dari YouTuber itu, Cok, yang Dari buat- Nessie. Iya, dari Kanesi anjay. Openingnya Jadi film ini tuh kisahnya dia ngeceritain seorang bernama Putri. Dia dihantuin oleh WhatsApp, pesan misterius dari ibunya. Lewat WhatsApp ya? Iya, lewat Bareng WhatsApp. banget nih setan. Alam baka ada wifi apa gimana itu? Tapi Nomornya nggak ganti. nomornya masih yang lama. Betul. Kamu bisa mendapatkan pinjaman. Dana pinjol. Nah, tapi di sini dia ada diselip-selipin nuansa tarot ya. Ada tarot dan komunikasi antara dunia hidup dan mati. Ini jadi mungkin kayak jembatan ya antara menghubungkan apa namanya orang-orang yang masih ada dan orang-orang yang Jembatan antar dimensi. Betul. Oke, dan yang terakhir ini adalah film Sicin 8. Nah, ini dari film Timur Tengah ya. Iya, Turki sih. Dari Turki. Biasanya kalau yang Timur Tengah nih agak-agak creepy dia. Karena beda dia vibes-nya. Langsung aja kita cek nih. Raja anjir. 7 kapı açıldı. 8. seni bekliyor. Ece. Azap düğümü sıradan bir lanet değildir. Kinle kurulan bir tuzaktır. Düğüm atıldığında kurbanın kalbine bir parça azap bağlanır. Babanın çok karanlık bir sırrı var. Öğrenince sen de ondan nefret edeceksin. Dün babam Aylin'den başkasıyla birlikte oluyor musun diye sordu. Neden babaannemi huzurevine gönderdi? Ela kızım. Keşke beni oraya hiç göndermeseydin Berna. Ela neredesin? Söyle bak. Buradayım anne. Annen geldiğinden beri her şey çok tuhaf. Yattığı yerden bana bakıyormuş gibi geliyor. Hangisi daha korkunç Fatih? Oh, Pati. Cewek 11 September lagi. Ada apa nih sama 11 September ini kayak lebih semakin menjurus ke teori konspirasi yang tadi kita bahas. 9 itu September ya bulan ini. Iya. Terus rata-rata ini kok banyak yang rilis tanggal 11. Apakah memang ada kaitannya? Iya, ini apakah memang pengen bikin dompet kita boncos ya? Nih gimana nih maksudnya nih? Aduh, 11 September semua cowok anjir lah. Berarti September ini udah bukan lagi September ceria. September ceria. Bukan aja itu September menghoror ini ya. Betul. September creepy. Exactly. Tapi menurut lu film dari si Jin ini ngeceritain tentang apa sih? Kalau kita lihat dari trailernya, si Fatih ini ngirim ibunya ke panti jompo. Nah, ternyata kayaknya panti jompo ini di dalamnya tuh mengandung aliran sesat atau gimana juga gue nggak ngerti. Cuman berdasarkan yang gue lihat dari trailer ini, kayaknya sih kayak gitu ya, seperti itu. Dan si ibunya ini diambil lagi, pulang. Pas dibawa pulang lagi, ini tuh udah bukan ibunya lagi ya, iya. Udah jadi sosok yang beda. Makanya jangan ngirim orang tua ke panti jompo, nggak tahu diri, udah tahu digedein ya, diasuh dari kecil, dikirim ke panti jompo, nggak ada tahu terima kasih. Kamu memang. Fatih nih, buat yang namanya Fatih kamu, aduh. Jangan kurang ajar, rawat ibumu sebagaimana engkau merawatnya dulu.
Oke, jadi segitu dulu ya Video video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa siapin duit kalian ya. September kita menghoror bersama. Oke. Betul. Tuh, sampai jumpa di video selanjutnya di Sini Ngablu, ngobrol ngalor ngidul seputar Film. film.